Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Insight Jambar. Berikut ini adalah soal yang saya dapatkan dari sosial media saya. Ya, jadi ini di request. Saya nggak tahu namanya siapa. Ya, oke, kita kerjakan saja. Persamaan trigonometri. Ya, ini uji kompetensi dari 1.1 dengan menggunakan grafik fungsi y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x dan y sama dengan tan x. Tentukanlah nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut ini. Yang pertama yang A ya. Kita lihat nilai kebenarannya seperti apa. Ya. Di sini sin x ya, sin itu akan 0 di 0, 1 di saat 90 dan 0 saat 180. Di sini saat minus 90 juga akan menjadi min 1. Saat 270 ini akan min 1, 360 akan 0. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah grafik sinus. Nah, ini grafik sinus. Nah, di video yang sebelumnya ya, saya sudah memberikan pemahaman bahwa kalau sin 180 min, kalau min x itu seolah sama dengan sin x, tapi digeser, kalau minus digeser ke kanan. Sebesar berarti 180. Ya, digeser ke kanan, yang tempatnya seharusnya di sini ya akan digeser kanan menjadi 360. Ya. Jadi ini akan saya gambar pakai warna biru di bawah. Ya. Yang 0 di sini akan digeser ke kanan menjadi 180, seolah-olah menjadi 0 di sini. Kayak di sini geser kanan gitu ya. Ya. Jadi waktu 360 ya. Ini nanti sama dengan digeser kanan 180, dari pas 360 nanti akan naik akan 90 nanti akan digeser 180 menjadi ya 270 ya. Waktu 180 menjadi 360 ya. Waktu 90 akan menjadi minus 90 akan menjadi 90 di sini posisinya. Ya. Dan di 0 di sini kan ada minus 180 0 toh. Digeser 180 menjadi 0. Jadi grafiknya seperti ini. Ya. Terlihat kayak ini tapi pencerminannya kayak minusnya. Jadi ini salah. Yang benar sin x sama dengan min dari sin 180 min x. Harusnya seperti itu. Jadi ini salah. Tentukanlah nilai kebenaran ini bernilai salah ya. Oke, soal berikutnya sekarang. Apakah cos min x sama dengan cos x? Ya. Jadi kalau cos x ini saya gambar cos 1. Ini misalnya grafik cos x dulu ya. Cos 1. Cos 1 ini adalah 1. Cos 0 1 maaf. Saat 90 derajat cos ini 0. Saat 180 cosnya min 1, 270 0, 360 1. Ya, kalian bisa lihat di buku kelas 10 sih sebenarnya ada nilai ininya. Nilai sudut istimewanya, ini pelajaran kelas 10. Ya, ini buku tematik maksudnya buku BSc kelas 10. Ya, kita pakai cos. Oke. Waktu 45 sekian, waktu 90 0. Dan ini nanti dengan menggunakan teori kuadran kita plus minusnya bisa kita sesuaikan. Oke. Ini saya gambar dulu. Jadi ini waktu min 90 juga 0. Jadi grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik cos x. Cos x. Nah, kalau minus x ya, cos ini termasuk kalau 1 0 di ini grafik
ke cos minus X ya. Minus kalau X-nya diisi 0 1, cos 0 itu 1. Saat minus 30 sama, minus 30 dan 30 itu sama, simetris. Saat ini minus 30 simetris. Ya. Posisi di sini minus 30. Ya. 60 posisi di sini, 90 posisi di sini. Jadi sama persis nanti ini. 360 mana ini? Nah ini 360 sini. Bentar. Yang atas keliru saya. 90, 180, nah ada keliru. Gambar grafiknya keliru. Makanya enggak pas. Waktu 270 nih, ini keliru, yang titik yang terakhir keliru. Enggak pas 360, harusnya di sini. Nah, harusnya di sini. Set. Nah, pas 360 pasti puncak. Nah, sekarang kalau cos min X, cos ini min dan plus ini nilainya sama, ya tetap sama. Tetap sama. Nah, tetap sama, tidak ada perubahan. Ya. Nah, ini benar. Ya. Kemudian kalau tangan bagaimana? Kalau tangan kita lihat, akan saya gambar ini pakai warna merah ya, yang saya garis bawahi merah, tangan X. Ya. Tangan X itu tangan saat 00, saat 45 itu 1 dia. Saat minus 45 adalah minus 1. Dan di sini saat 90 derajat dia asimtot. Dia asimtot. Ya. Jadi dia itu seperti ini grafiknya. Dia akan mendekati asimtotnya. Saat 180 nanti dia asimtot lagi. Ada asimtot lagi. Jadi di sini saat 180 dikurangi 135 ya. Saat 135 dia min 1. Saat 180 plus 45 181 25 ya, 180 plus 45 itu 225 dia satu lagi, terus asimtotnya di 270 di sini asimtot. Sebentar. Dia akan asimtot di 90. Ini asimtot karena 90 adalah 1. Terus kemudian 270 asimtot lagi. Keliru. Pokoknya setiap kelipatan 180 derajat. 90 tambah 100. 270 dia asimtot lagi. Ya. Jadi waktu 225 kan posisi di sini ya. Di sini min dan posisi di sini nanti di mana? Nah, di sini bentar. 270 dia asimtot lagi, berarti seperti ini. Bentar. Nah, harusnya plus di sininya. Di sininya plus 45. Di sini akan 0 saat 180. Ya, saat 180 seperti ini. Nah, di sini posisi gini loh. Dia akan mendekati asimtot lagi. Seperti ini. Ini asimtot mendekati tapi tidak dipotong.
Nah, dari sini apa ingin saya tunjukkan? Kalau ini adalah 180, ya, tangan itu siklusnya setiap 180, ya. Jadi kalau ini dikali 180 artinya kayak grafik merah ini digeser ke kiri. Kalau plus kan digeser ke kiri, ya, digeser ke kiri sejauh 180 derajat. Ya, ini akan kembali ke sini lagi, akan mirip. Ya, hasilnya akan tan 180 plus X ini akan di sini posisinya. Di sini. Jadi ini kalau di garis garis ini, grafik ini, ya. Grafik ini kalau digeser ke kiri 180 menempati di sini. Ya, akan menempati di sini. Ya, titik ini akan menempati titik ini. Jadi ini sama. Kita lanjutkan lagi. Nomor 2 sekarang. Grafik fungsi fx sama dengan sin x. Bentar. Grafik fx sama dengan sin x. Nah, oke. Ini sengaja saya agak ketengahkan, ini ada alasannya, saya agak lupa tadi. Alasannya ini agak harus saya lanjutkan ke sini. Ya. Jadi ini adalah minus 90, kurang lebih sini minus 180. Oke. Nah, pi itu sama dengan 180. Jadi kita diminta untuk menggambar grafik sin dari min 180 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180. Gambarlah grafiknya. Oke. Jadi grafik saat sin, ya, saat fx kita kasih 0, maka sin 0 itu 0. Ini lanjutkan untuk semua sudut istimewa saja. Sin 30 nanti setengah, sin 60 setengah akar 3, sin 91, sin 120 setengah akar 3, 150 setengah, terus di sini 0, terus di sini min setengah akar 3 1. Oh, nggak usah banyak-banyak, ya, sampai 180 saja. Min 30 min setengah, min 60 adalah min setengah akar 3, min 90 adalah min 1. Di sini ada min 120, terus kemudian min 150. Ya, di sini setengah akar 3, setengah di sini 0. Ya, seperti ini grafiknya. Oke. Sudut istimewa 45 ditambahkan di sini tidak apa-apa. Ini sin 45 setengah akar 2. Nomor 3 sekarang, dengan menggambar grafik fungsi fx sama dengan sin 3x pada interval ini, tentukanlah nilai x di mana fx berada di atas sumbu x. Sebenarnya sama saja. Ini nanti akan saya gambar warna hijau dulu untuk referensi, ya. 0, 90, ya, 180, ini adalah min 1, ini 360 sin, kan seperti ini, ya. Interval dari 0 sampai pi saja ini, tapi pi itu 180, interval dari 0 sampai pi ini. Ya. Tentukan nilai-nilai x pada grafik fx yang semuanya berada di atas sumbu x ini. 3x itu di sini, jadi grafiknya kalau saya gambar merah ini. Nah, di sini semuanya berada di atas sumbu x. Ya, tentukanlah nilai-nilai x di mana ini nilai-nilainya. Tinggal kalikan 3 sih sebenarnya. Oh, saya salah. Maaf, saya salah. Ini sin 3x, bukan 3 sin x, ya. Oke, saya salah. Jadi kalau sin 3x itu lebih rapat, ya. Wah, saya salah. Jadi gini, saat f0 ini sin 0, sin 0 0. Ya. Saat f saya masukkan 30, maka sin 3 kali 30 90. Saat 30 derajat ini 1. Gitu, ya.
Saat F saya masukkan 60, sin 120. Sin 120 sama dengan sin 180 min 60 sama dengan sin 60. Sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Ya. Bentar. Saat 60, oh 3 kali 60 ya, makanya kan 180. Ini kan 2 kali 60 itu nanti. 3 kali 60 180 ya. Ini kan sin 3x ya. Ini 180, maaf salah saya. Ya di sini. Nah, jadi ya kita tinggal melanjutkan ya. Ini pasti nanti dia akan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini sampai berapa ini? 180. Nah, jadi grafiknya sini. Ya. Jadi tentukan nilai X di mana grafik berada di atas di sini. Ya. Jadi saat di atas tentukan nilai-nilai X ya. Jadi 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 60. Ya, dan ini atau saja logikanya, bukan dan. Atau dua-duanya. Kalau dan itu perkalian di matematika. Jadi 120 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180. Ya. Kalau mau dinyatakan dalam pi juga bisa. 0 X 60 itu berapa pi? Pi per 3. 180 bagi 3 atau ini 120 ini kan setengah pi, ini setiap tingkat sepertiga pi ya. Ini pi, setengah pi 120 per 180 sama dengan sama-sama bagi 3, 4 per 6, 2/3 ya. Sama-sama bagi 6, ya 2/3 pi. Ini pi. Oke ya, ini jawaban untuk nomor 3. Kita lanjutkan lagi nomor 4, grafik fungsi. Nah ini, efek sama dengan sek. Sek itu seperkos. Ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Sek adalah 1/cos. Ya, kita kalau menggunakan kuadran, di sini semua positif, di sini hanya sin yang positif, di sini cos positif, di sini tangan positif, cos positif. Ini tan positif, ini cos positif. Nah, dengan menggunakan bantuan kuadran ini, kita tentukan plus negatifnya, plus minusnya. Kalau grafiknya ini seperkos ya, bisa dihitung sendiri atau saya di sini pakai tabel yang ada di buku tematik aja. Nah, lebih enak. Sek 0 itu 1. Ya, sek 0 1. Ya di sini ya, sek 0 itu 1. Sek 0 1. 1/1 toh. Sin cos 0 kan 1. Terus kemudian sek 30 derajat adalah 2/3 akar 3 atau berarti 2 per akar 3. 2 per akar 3, kisarannya berapa ini? Saat 30 derajat itu 2 per akar 3. Kita gunakan kalkulator aja. Ini oh ini akar ya, ya benar. 2 per 3 akar ya. 2 per akar 3 ya, 1,7 sekitar ya, seginilah ya. Kalau 60 derajat kita lihat di sini, saat 60 derajat sek itu 2. Saat 90 derajat tak hingga.
Jadi membentuk asimtot deh dia. Ya, saat 90 derajat nanti tahingga ini asimtot berarti. Ya, saat berapa? 60 tadi 2 ya. Di sini besar tahingga. Menuju ini asimtot ini pasti. Jadi asimtot itu didekati tapi tidak boleh sentuh. Kan nilai cos semakin mendekati 0 di sini. Jadi ini asimtot. Ya dari sini, karena di sini cos itu positif dan negatif itu sama, pasti nanti ini juga di sini asimtot. Pasti dia akan simetris di sini. Tapi yang disuruh dari 0 sampai pi ya, bukan dari 0 sampai min pi, tapi simetris yang jelas. Ya. Grafik cos kan seperti ini. Grafik cos itu seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini grafik cos. Ya. Nah, ini nanti sama tapi posisi negatif. Ya, akan 0 saat berapa? Saat 180 dia akan minus 1. Saat 180 dia akan minus 1. Posisi di sini. Ya. Dia akan asimtotnya di sini 270 ini nanti asimtot lagi. Ya, sama dengan ini ya prosesnya. Ya. Jadi di sini nanti akan sama dengan ini, hanya saja ini negatif. Di sini posisi di sini pasti pas 2, seperti ini. Ya, ini sama. Ini pas 2 di sini ya. Nah, seharusnya seperti ini. Tapi yang diminta untuk digambar adalah dari 0 sampai 180 aja. Yang saya kasih biru ini aja yang diminta. Ya, kayak ujungnya kubah masjid ya. Oke. Nomor 4. Nomor 5. Tentukan titik potong grafik sin X dan cos X. Sin X saya gambar pakai biru. Ya, 0, 0, waktu 90, 1, 180 adalah 0, 270 min 1, 360, 0. Ini adalah grafik sin. Ya. Dan GX ini dari 180 sampai berapa tadi? 270 ya. 270. 3/2 kan kita sudah sempat ngitung tadi. 180 per ini sih. 3/2 pi ini ya 3/2 kali 180. Ini 90. 90 kali 3 ya 270 betul. Itu sin. Nah, sedangkan cos itu grafiknya seperti ini. Kalau waktu 1 waktu waktu 90 ini 0, 180 min 1, di sini 0, di sini 1. Jadi mirip. Ya. Hanya geser 180 derajat. 90 derajat gesernya ya. Oke. Nah, kapan berpotongan? Intervalnya dari pi sampai intervalnya dari pi sampai 3/2 pi sampai 180. Intervalnya dari sini sampai sini. Ya, disinilah berpotongan. Ya. Saat 180 plus 45. Ya, kan ke sini 45 ya. Pada sudut 45 kan di sini ya. 180 tambah 45. 225. Ya, 225. Ini kan 270
10 di sini. Ini 240 pas tengah-tengahnya 225. Di sini potongan. Ya, dari grafik ya, potongan grafik. Sebenarnya kita bisa secara matematis juga, tapi dimintanya tentukanlah titik potong grafik ya. Kita mencarinya dengan bantuan grafik. Kemudian di sini ada fx cos setengah x. Kalau dikasih setengah dia semakin renggang. Waktunya 00 ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Cos ya, waktunya 01 maaf. 1. Jadi waktunya seharusnya biasanya motong di 180 90 ini motongnya di 180. Jadi lebih renggang. Ya, terus kemudian dia akan sampai paling bawah di 360. Ya, seperti ini. Jadi grafiknya lebih melebar 2 kali lipatnya. Ya, grafiknya melebar 2 kali lipatnya. Molor. Ya, periodenya naik. Jadi 2 kali lipatnya. Susah ya bikinnya. Sebentar. Ya, sanggup saja gini ya. Nah, sin X ya, kalau sin X itu sama dengan di sini. Ya, harus presisi nih masalahnya. Kita mau menentukan titik potong dengan sin. Atau saya gambar kasih titiknya dulu deh. Kalau 60 sama dengan setengah, 180 setengah akar 2. Ini di sini posisi di sini setengah akar 3. Kalau ada garis yang ini bisa diikuti kan lebih enak. Nah, lebih ribet ternyata. Harus maksa lewat ini. (180) ini 0. Keliru saya. Makanya jelek hasilnya. Ini setengah akar 3, di sini baru setengah. Di sini setengah, di sini setengah akar 3. Makanya tadi jelek hasilnya. Oke. Antara di interval sampai setengah pi 180 derajat sampai sini. Kalau sin ya, sin itu 0, waktu 90 ini 1, 180 0 lagi, di sini min 1. Seperti ini. Nah, di sini tentukanlah koordinat. Nah, kalau gini koordinatnya ya enggak bisa tepat-tepat banget ya. Kisaran antara 60 sampai 90. Sekitar mungkin 60 tambah ini tambah 15, 75, sekitar 75. Ya, sekitar 75. Sudutnya. Kalau kita pakai grafik ya. Tapi kalau kita nggak pakai grafik, ya kita gunakan ini perhitungan cos setengah X sama dengan sin X. Sin X dinyatakan dalam cos X. Cos setengah X sama dengan sin X itu sama dengan cos 90 min X kan gitu ya. Maka ini sudah sama-sama bentuk cosnya, setengah X sama dengan 90 min X. Di sini dipindah ruas, 3/2 X sama dengan 90. Maka X sama dengan 2/3 kali 90. Dicoret dapat 30, 60 ternyata. Berpotongannya di 60. Ya, nggak pas gambarnya. Oke. Oh iya ya. Saat sin 60 adalah setengah akar 3. Ya. Dan dia di 60 juga iya, ternyata di 60. Gambarnya enggak pas. Seharusnya 60. Bukan 75. Nah ini nih.
Kalau kita gambar risikonya itu gambarnya enggak pas. Harusnya perpotongannya di sini. Ya. Ini melewati sini dan pas birunya melewati 60 harusnya. Birunya pas melewati 60. Di 60 ya. Secara perhitungan di 60. Nah, risikonya kalau menggunakan grafik ya seperti itu, kita nggak pas. Karena kita gambarnya manual. Kecuali kita gambarnya berpresisi ya ketemu 60 harusnya. Ya, kita lanjutkan nomor 7. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari setiap grafik fungsi pada nomor 6. Ya maksimum minimumnya 1. Maksimum 1, minimumnya ini dari interval 0 sampai setengah pi saja ya. Maksimumnya masing-masing 1, minimumnya masing-masing adalah 0. Ya, nilai maksimum 1 minimum sama dengan 0. Ya, karena hanya digambar dari 0 sampai 180 saja. Ya, oke. Nomor 8. Jika AB berturut-turut adalah nilai maksimum dan minimum dari grafik fungsi, jadi nilai max dari fx sama dengan sin x min c itu terjadi saat kapan? Saat sin x sama dengan 1, berarti 1 plus c. 1 min c, maaf. 1 min c. Dan nilai minimum dari fx sama dengan sin x min c itu terjadi saat apa? Saat sin x negatif. Ini negatif 1 min c. Ya. Sekarang kalau ditambah, ini kan A ya. Ini B. Kalau kita tambah, ini akan menjadi min C min 2C. Min 2C. Jadi A tambah B sama dengan min 2C. Ya, kalau dikuadratkan A tambah B kuadrat sama dengan min 2C dikuadratkan. Ini akan menjadi 4C kuadrat. Jadi jawabannya 4C kuadrat. Lanjut. Tentukan koordinat titik potong fungsi fx sama dengan sin 2x dengan garis. Nah, ini titik potong. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Sin 2x berarti dengan garis ya. Oke. Saat berpotongan itu saat nilainya sama. Sin 2x, sin kurang lebih seperti ini ya. Grafik sin kurang lebih seperti ini. Saya sketch saja. Ya, sketchnya kurang lebih seperti ini. Ini grafik sin. Ya. Ini grafik sin 2x. Ya, y sama dengan sin 2x dan akan ini karena sin 2x ini saat 90, di sini 180 satu siklus. Ya. Kemudian garis Y garis 2Y sama dengan 1. 2Y sama dengan 1. Garisnya saya pakai warna lain aja, warna biru. Ada garis 2Y min 1 sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah. Y sama dengan setengah. Ini adalah sumbu Y dan Y sama dengan setengah terjadi saat di sini. Di sini setengah. Ya, ini adalah garis Y sama dengan setengah. Y sama dengan 1/2. Pada interval dari 0 sampai pi. 0-nya dari 0 sampai pi ada 2 kali potongan di sini. Ya. Ada 2 kali motong. Ya, saat sin 2x ini akan sama dengan setengah. Ya, kapan itu terjadi? Saat sin 2x sama dengan setengah. Saat sin 2x setengah itu kan sama dengan sin 30. Sama dengan sin 30. Ya, jadi dan setengah itu terjadi saat 30 derajat ya, 2x sama dengan 30 derajat atau x sama dengan 15
Ya, saat ini terjadi saat ini 15 derajat. Nah, nilai setengah selain sin itu bernilai 30, boleh juga nilai setengah ya dalam rentang ini saat sin sama dengan 150. Karena sin 150 ini adalah 180 sama dengan sin 180 dikurangi 30. Ini kan sama dengan sin 30 teori kuadran 2. Ya. Nah, sin 2x sama dengan sin 150. Ya, ada sinnya sini, sin 150. Maka 2x sama dengan 150 dan x sama dengan 150 bagi 5 adalah 75. Ini saat 75. Jadi tentukan koordinat titik potong dengan garis ini dengan interval. Koordinatnya adalah yang ini koordinatnya 15 derajat, koma setengah ya, dan ini koordinatnya adalah secara sumbu E kan 75 derajat, koma setengah. Ini koordinatnya. Saat Y nya setengah ya. Sekarang nomor terakhir, nomor 10 dari pertanyaan yang ada. Nah, untuk nilai dari pi sampai 2pi ya, pi itu 180 derajat, 2pi itu 360 derajat nilai di sini. Tentukan koordinat potong grafik fx dengan cos 3x cos 3x dengan sumbu x. Ya, cos 3x. Kalau cos 3x itu lebih rapat 3 kali lipatnya. Saat 30 rasanya sudah 90. 0 tetap 0. Saat 30 rasanya 30 kali 3 kan 90. Ya, di sini 0. Saat 90 saat di sini 0, saat 60 ini akan min 1. 60 kali 3 kan 180. Di sini akan 0 sebentar 3 kalinya. Ya. Kalau 120 dikalikan 3 360. Di sini akan di sini. Ya, grafiknya di sini. Jadi ini pasti akan 0, di sini min 1 dan terus berulang. Tinggal kita ngikuti aja. Nah. Bentar. Jadi di sini atas, tengah, bawah, tengah ya, atas, tengah, bawah, tengah, atas, tengah, bawah, tengah, atas. Kita hubungkan, ini grafik cosnya. Nah, ini grafik cosnya. Ini adalah grafik cos 3x. Ya, jadi merapat 3 kali lipat lebih rapat. Ya, yang ditanyakan sekarang adalah antara pi sampai 2x. Antara pi sampai 2x. Pi itu 180 derajat, ini pi. Kalau 2pi 360. Yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik potong grafik fx dengan sumbu x. Titik potongnya di sini. Dan di sini. Jelas di sini 210. Ya, itu terjadi saat 210 derajat dan saat 270 derajat. Ya, ini secara grafik ya. Kalau mau secara matematis ya, saat cos 3x sama dengan 0. Ya, jadi saat cos 3x sama dengan 0 itu sama dengan cos berapa nih? Cos 90 derajat. Ya, jadi nanti gunakan rumus ini, 3x sama dengan dia kalau cos itu ya plus minus dari 90 plus k dikali 360. Dia akan periode siklus ya, siklusnya setiap 360. Mau bilang siklus saja susah. Jadi ini semua dibagi 3, x sama dengan plus minus 30 tambah k
kali 120. Nah, ini kita masukkan nilai tertentu agar nilainya itu berada di antara 180 sampai 360. Kalau secara matematis seperti ini. Ya, kita ambil yang plus dulu. X sama dengan 30 tambah K kali 120. Biar lebih dari 180, K-nya kita isi 1. Kalau kita isi 1, 180 di 120 tambah 150. Masih kurang, K-nya kita isi 2. Ya, kalau isi 2, kita kalikan dengan 2, ini 30 tambah 2, 20. 240. 240 tambah 30 adalah 270 loh, pas ya, 270. Ya, ketemu 1. Terus saat kita ambil minus, X sama dengan minus 30 tambah K kali 120. Kalau ini kita masukkan K-nya ini kita masukkan 2, K sama dengan 2, min 30 tambah 240. Ya, nah, di sini akan menjadi 210 loh, ketemu. Ya, ketemu. Kita bisa menggunakan cara matematis ya dengan menggunakan pola kosinus. Ya, pola grafik. Atau kita gunakan grafik itu sendiri. Ya. Baik, ini pembahasan soal tersebut ya, semoga bisa membantu kalian memahami grafik trigonometri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.